lagi keluar masuk kita diberkati. Besok secara sah official kita keluar dari 2023 masuk ke pengurapan baru tahun. Jangan diwakilkan, nyalakan wake-nya. 4.30 mulai di sini. Dan jangan rerunnya, kalau bisa datang langsung live-nya, onsite-nya. Besok saat teduh pagi kita bersama-sama adalah lewat breakfast with God, dan kita akan menerima rema-rema. Jadi jangan hanya hadir sendirian, tapi dengan keluarga. Saya excited sekali, karena nanti saya akan ajari anak-anak kami bagaimana cara mempersembahkan hidup dan memberi persembahan harum kepada Tuhan Yesus. Jadi besok jangan tangan hampa, kita juga akan mendanai misi bersama-sama. Dan setiap kali PWG dimulai diadakan, kita betul-betul mau membuat perubahan di negeri dan di bangsa, di kota kita. Saya ajak kita semuanya untuk ulur tangan. Kita akan mendoakan amplop-amplop yang untuk breakfast with God tomorrow morning. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, urapi ini, kami mau menjadi mitra-mitra kerja Allah. Karena Yesus, Bapa terus bekerja, ini mumpung siap. Sebelum malam tiba, tak seorang pun bisa lanjutkan pekerjaan Tuhan. Kami mau merampungkan sebisa dan semaksimal mungkin melalui gereja-gereja baru berdiri, dan Tuhan melalui misionaris yang kami kirim, melalui Mas-Mas peduli dan setiap gereja lokal yang akan dirintis. Kami percaya ya Tuhan, besok persembahan kami harum, tapi lebih dulu kehidupan kami serahkan. Kami memulai di kaki Tuhan di tahun yang baru ini dengan apa yang Kau telah janjikan. Kami percaya Tuhan Yesus Kau akan bekerja dengan cara yang ajaib. Kami siapkan hati kami sungguh-sungguh cari Yesus di sini. Dalam nama Yesus, amin. Seharian ini saya mau kita untuk merenungkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Di setiap ibadah dimensinya berbeda. Seperti biasanya tiap kebaktian jangan lewatkan jikalau ada jemaat dan murid di sini. Ada 5 kali kebaktian, semua berurusan dengan hubungan dengan Tuhan. Kita belajar di satu tokoh di Alkitab yang terkenal sekali, Nabi Nuh. Hubungannya dengan Tuhan di Perjanjian Lama, kita bisa tiru di Perjanjian Baru. Sekarang kita di ibadah yang ketiga yang berjudul bekerja sama dengan Tuhan. Ambil catatan, kita akan menerima pewahyuan-pewahyuan yang berguna, dan firman hari ini boleh dikatakan adalah mana untuk sepanjang tahun. Mari kita buka bersama-sama Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 14 ayat. Saya akan berhenti di mana saja sesuai dengan dorongan Tuhan. Nanti saya akan mulai dari situ dan saya akan bahas ayat per ayat sesuai dengan arahan Roh Kudus. Air bah surut bekerja sama dengan Tuhan. Ya, ayat pertama. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Kejadian air bah ini luar biasa, turun hujan non-stop, deras sekali ya, itu 40 hari. Lalu dibutuhkan 150 hari kemudian untuk air itu surut. Benar-benar Nuh itu berada di dalam batra itu hampir setahunan. Dan kita itu harus bekerja sama Tuhan dalam segala musim kehidupan. Nuh tetap Nuh yang sama sebelum dia masuk batra. Dan Nuh tidak berubah ketika di dalam batra. Dalam tahun pergeseran yang besar ini ada banyak hal yang akan berubah di dunia. Saya sendiri masih menghayati apa maksudnya tahun pergeseran yang hebat dan tahun mujizat. Saya percaya firman ini akan diwahyukan langsung segala sesuatu kita tahu. Setiap waktu, setiap minggu, setiap bulan kita akan semakin mengerti apa maksud Allah bahwa tahun ini dinubuatkan menjadi the year of great shifts atau the great shifting. Kita akan semakin memahami. Tapi apa saja kondisi, situasi, keadaan, tidak masalah. Tugas kita adalah terus membangun hubungan dengan Tuhan dalam segala perkara. Kita bertekad, berkomitmen untuk menjadi mitra-mitra Allah. Jangan hanya jadi putra-putri atau anak-anaknya.
Belajarlah bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan punya partner di zaman purbakala. Bahkan sebelum zaman-zaman nanti Abraham, Tuhan itu punya teman, Nabi Nuh namanya. Ikut putri serta ketiga menantunya. Inilah orang yang membangun proyek raksasa dengan Tuhan ini. Proyek itu proyek yang dia tidak mengerti. Kenapa buat kapal? Di Ibadah 1-2 saya jelaskan bahwa bumi belum pernah hujan. FYI for your information. Sebagai informasi aja, mungkin kita nggak terpikirkan bahwa sebelum air bah, rintik hujan aja nggak ada, makanya belum ada pelangi juga. Jadi Nuh ini membangun satu proyek yang dia nggak tahu, dia hanya bermodal taat. Ada sedikit boneknya ini, ada modal nekat. Tapi Allah itu suka bekerja sama dengan orang yang nurut. Bukan berarti yes man ya, tapi kita patut bertanya di mana kita seharusnya mempertanyakan. Tapi soal sama Tuhan, apalagi sudah tertulis dalam firman, kita bertanya di tempat yang salah. Firman itu ya dan amin. Tidak buka Q&A atau tanya dan jawab. Kalau Yesus berkata, akulah jalan, nggak usah dipertanyakan, dia sebuah jalan. Nuh itu nurut. Salah satu kriteria orang yang bekerja sama, yang mau kongsian sama Tuhan. Maksudnya kongsian itu nggak tentu proyek. Proyek itu kan perbuatan kita. Hidup kita ini loh proyek Tuhan. Kita itu mesti kerjasama sama Roh Kudus. Jangan bangun hidupmu sendirian. Sebab manusia di luar Tuhan tidak bisa berbuah. Jangan pernah hidupmu menjauh dari Roh Kudus. Karena kita butuh Yesus. Mulai kita lihat ayat pertama, saya jabarkan satu persatu ya. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera. Emangnya Allah pernah lupa? Kenapa di ayat pertama dikatakan maka Allah mengingat? Mengingat di sini itu mengingat dalam kairosnya. Maksudnya mengingat di sini bukan berarti Tuhan lupa. Sebab Tuhan kita bukan pelupa, Tuhan kita juga tidak ikut. Allah yang sumber pengetahuan dan maha tahu. Tuhan itu tahu segala sesuatu, tapi tidak segala waktu adalah waktunya. Ketika Nuh berada di bahtera, di atas 100 hari ceritanya, tapi bahkan 150, 40 ini sudah 200-an. Tuhan ingat dia. Ini yang disebut dengan God remembers you in His Kairos time. Allah mengingatmu di masa Kairos. Sering mungkin Anda mendengar Kairos itu apa? Kairos itu artinya waktu Allah. Bukan waktu manusia, bukan waktu ilahi. Jam berapa ini? Jam 9, jam 10, jam 11, bukan. Wah, berapa? Jam bimbingan. Itu Kairos. Maka Allah mengingat. Nah, kalau hidup kita masuk dalam Kairos itu akan terasa semuanya berjalan cepat. Momentum demi momentum terjadi dan kita dibawa dari satu kejadian pada satu kejadian. Tapi kadang-kadang hidup juga bisa boring terus terang. Kairosnya Yusuf di penjara adalah ketika dia dipanggil keluar. Pertama-tama ada cipratan Kairos yang seolah-olah menjanjikan ternyata PHP orang itu. Dia mengartikan mimpi ini bicara soal promosi bagi salah satu dari dua orang yang menanyakan, satunya lagi hukuman. Setelah itu berjalan berapa tahun lagi dia dilupakan. Pernah nggak Anda merasa bahwa Anda nggak masuk Kairosnya Tuhan? Kayak muter-muter di sana di padang gurun kayak orang Israel 40 tahun. Padahal itu bukan salahmu. Anda menanti-nantikan. Yusuf kan sama. Yusuf kan dianiaya. Kairosnya dia itu berjalan cepat ketika tiba waktunya, ketika saat dia berusia 30 tahun, dia dikeluarkan dari penjara atas permintaan Firaun untuk mengartikan mimpi lalu Perdana Menteri. Boom! Setelah itu 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan, dia jadi Perdana Menteri, lalu habis itu ketemu saudara-saudaranya reuni. Wah, itu kalau saya ceritakan, cepat sekali bergeraknya meskipun tetap tahunan ya, 7 tahun masih ada masa kelimpahan, masa kekurangan, itu sendiri 14 tahun ketemu sama saudaranya, 20 tahun telat. Tapi semua berjalan cepat. Kita sih kepinginnya begitu, kalau kita nggak malas. Kita kepinginnya hidup kita tuh penuh dengan kejadian keluaran malam bilalah dibulang. Tapi kadang-kadang hidup nggak seperti itu, realitanya boring sekali, seperti itu di bahtera.
menghitung hari. Kok nggak tiba-tiba kapan keluarnya? Pernah nggak Anda merasa kayak nunggu di sampai kapan ya? Menanti itu sampai kapan? Kalau Kairos tidak tiba, seolah-olah Tuhan lupa, atau seolah-olah Tuhan melupakan dirimu, jangan percaya bisikan iblis bahwa Tuhan lali. Tuhan tidak pernah melupakan. He may not remember you in his Kairos, but he does not forget you. Dia mungkin tidak mengingatmu dalam Kairosnya, tetapi dia selalu tahu di mana Anda berada di hidup. Kalau Kairos tak kunjung tiba, merapatlah ke Logos. Ini bahasa Yunani. Jikalau Kairos tidak tiba-tiba, merapatlah ke Logos, itu firman yang tertulis. Kalau Anda tidak punya pengalaman supranatural, sedangkan kiri kanan menggembar memborkan, aku alami ini, itu stay faithful with Logos. It's more than enough. Setialah pada Logos, pada firman. Temanku dapat penglihatan, yang sana dapat nubuatan. Aku kok ya gini-gini aja ya, gak ada kejadian keluaran apalah. Gak ada. Yang ada hanyalah bosan. Stay faithful. Lu di dalam antara ketika hujan 40 hari, dia mungkin ikut ketakutan, dia manusia. 150 hari kemudian baru surut tuh airnya. Tapi dia di dalam bahtera, dia menunggu, gak berani buka jendela, paling tidak 40 hari pertama gak berani buka, gak ada jendela, buka atapnya, buka bisa masuk banjir, dia gak berani buka, dia gak tahu dunia luar, dia cuma tahu Tuhan taruh dia di situ dan dia mesti setia, karena firman ke-1 sedang digenapi, dia belum terima firman kedua. Firman pertama seolah-olah memenjarakannya, membuat dia stuck di sebuah tempat, tapi dia tahu kalau Tuhan yang berfirman, Tuhan bertanggung jawab. Belajar menanti-nantikan Tuhan. Better not to go anywhere, but stay with. Lebih baik Anda tidak pergi kemana-mana, beranjak kemana-mana. Selama Anda bersama dengan Yesus, Anda fine-fine saja. Daripada Anda tergesa-gesa, Tuhan gak datang-datang, Anda mempersembahkan korban, lalu habis itu terima hukuman seperti Raja Saul. Samuel gak tiba-tiba, 7 hari dia tunggu seminggu, berapa hari ini kapan dia persembahkan dan melanggar firman. Seolah-olah hidupmu mengalami kemajuan, tapi nanti akan menuai hukuman. Saya mendingan jalan di tempat, selama saya jalan di alamat yang tepat. Selama saya jalan bersama dengan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah jalan. Kalau hidupku gak jalan-jalan, saya mendingan sama Yesus dan gak kemana-mana. Daripada saya diajak pergi tapi oleh setan. Kelihatan saya dapat kemakmuran ketika saya dapat berkat. Seluruh dunia aku berikan kepadamu asal mau mengangguk dan menyembahku. Gantilah, ubahkanlah itu batu menjadi roti untuk makananmu. Kelihatannya heboh, tapi kalau iblis yang buat, saya tidak mau bagian. Saya mendingan dengan Tuhan Yesus, and nothing is happening. Faithfulness itu adalah otot pertama untuk kerjasama dengan Allah. Kalau Anda dan saya tidak bisa loyal sama Tuhan ketika tidak terjadi sesuatu di hidupmu, doamu tidak dijawab, harapanmu belum juga menemukan titik terang, maka kita tetap harus loyal sama Tuhan. Tuhan hanya bekerja sama dengan orang yang loyal. Loyalitas itu sudah benar. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka Allah mengingatmu dan He remember. Ingat sekali lagi, kalau Anda belum ketemu Kairos, stay with Logos. Tinggal dengan firman yang tidak ada keraguan. Lalu di ayat 1b dikatakan, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Jadi di sini ada sebuah pelajaran yang kita bisa petik. Allah yang membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Berarti Tuhan itu selalu pegang kendali pada waktu air naik dan pada waktu air turun. Ketika hidup kita pasang, Tuhan tetap pegang kendalinya. Ketika hidup kita surut, Tuhan tetap pegang. Orang Kristen, kalau kita anak Tuhan, kalau kita mau jalan dengan Yesus, kita harus punya pemahaman dan cinta. Jangan tercuri oleh keadaan dan pengalaman. Apapun boleh terjadi atau tidak terjadi dalam hidupmu, remember this. So long selama Anda masih stay dengan Yesus, Yesus masih stay dengan Anda.
Dan kalau Yesus ada di pihakmu, siapa lawanmu? Berarti kalau Tuhan ada di hidup kita, Dia pegang kendali segala sesuatu. Airmu pasang, Dia di sana. Airmu surut, Dia di situ. Bisnis bagus, itu Yesus. Bisnis lagi terpuruklah dengan Yesus. Waktu Anda disukai, dari Tuhanlah itu popularitas atau popularity. Bukan Tuhan yang berkata sama Musa, sama dengan Yosua, akan membuat namamu besar di Israel. Ketika namamu dihina, ketika ada dicerca dan dibuat lupa, dulunya anak kesayangan papa, Yusuf di penjara, lalu habis itu dia masuk bui. Gak pernah ada orang yang eksis di bumi. Itu pun Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan tidak punya maksud celaka. Pasti ujungnya ada kemuliaan. Janganlah kita menilai, janganlah iman kita dipengaruhi dengan outcome atau hasil akhirnya. Iman kita itu bukan kepada apa. Iman kita itu harus berpaut pada siapa. Iman kita itu bukan tergantung pengalaman kita. Iman kita itu adalah kepada seorang pribadi yang tak pernah berubah. Kalau tahun 2024 di masa-masa pergeseran hebat, ada banyak sekali goncangan akan terjadi. Anda akan terkejut nanti. Orang gagal baru ada, orang berhasil baru ada. Nanti apa yang digandrungi oleh dunia, dalam waktu seminggu tiba-tiba seluruh dunia hilang selera karena satu kejadian. Anda jangan kaget loh ya. Misalnya kayak sekarang orang tergila-gila dengan K-pop. Anda akan terkejut loh. Kartu itu bisa ganti loh. Dunia ini pergeserannya kan butuh berabad-abad, tapi di tahun ini nanti pergeserannya bisa minggu. Anda akan terkejut. Saya tahu seorang artis internasional yang tiba-tiba dalam waktu sekejap jatuh popularitas semua dalam hitungan hari. Dia nggak terpikirkan kok bisa begitu. Will Smith tentunya, ini saya nggak kenal. Dari tanpa langsung. A lot of things could happen, whether antara itu disengaja atau tidak sengaja, yang bisa mengubah semuanya shift dalam sejarah. Kalau dulu itu berabad-abad, zaman sekarang ini perubahannya bisa hari. Berarti seorang nabi bisa jadi perdana menteri dalam hari penjara. Tapi suatu hal, orang yang kenal Tuhan dengan tidak, dia selalu ditemukan di sisi pertengahan Allah. Karena itu, pegang pewahyuan ini. Jangan baca imanmu yang ada di sini. Imanmu itu sudah harga mati. Tutup buku. Jangan ditambahi tulisan apa-apa. Aku akan hidup di dalam pertengahan Allah. Aku berusaha taat, kalau aku gagal, aku bangkit segera. Dan itu aja kira-kira bahasa manusia. Selama aku hidup dengan kode begitu, Tuhan selalu ada bersama. Dan kalau Allah bersama dengan saya, laut mau pasang surut, air mau naik turun, God is in control over my life. Saya nggak tunggu dulu sikon baru menentukan perasaan. Ini yang saya rasakan. Dan saya rasakan dengan benar bahwa apapun terjadi di hidupku atau belum terjadi, selama aku jalan di dalam poros kehendak Allah, selama aku secara sadar mengikuti Tuhan dengan sengaja, aku tahu my God is in control over my life. Tuhan pegang kendali atas hidupku dan aku tidak akan takut atau gentar. Saya tahu apapun terjadi dalam hidup saya, Dia yang pegang nakoda. Dengan ini, maka stres level kita akan turun sendiri tahu. Stres yang perlu tetap ada di situ. Karena dunia ini memang membuat orang stres. Tapi hidup rohani kita tidak stres. Kalau garam kehilangan keasilannya dengan apa? Garam. Hidup rohani itu tidak stres. Karena hidup rohani itulah antioksidan, antibiotiknya stres. Tapi kalau orang kerohaniannya stres, dengan apa kau sembuhkan stresmu di dunia? Itulah sebabnya saya tutup di sini, saya kunci, saya lock in. It's final, sudah final, bukan semifinal, tidak ada. Saya yakin dalam hidup saya, Tuhanku pegang kendali.
Tugas saya cuma sengaja mengikutinya. Saya tidak mau menyimpan sesuatu antara saya dengan Tuhan yang bisa menuduhku. Kalau ada sesuatu yang kusadari, aku cepat bereskan. Udah itu aja kode passwordnya. Selama saya hidup gitu, I'm worry free of concern. Saya tahu Tuhan yang tanggung jawab saya di masa depan. Kalau Anda bisa hidup kayak gitu, you'll be one happy Christian. Ini yang disebut bahagia sesungguhnya. Bahagia itu bukan barang. Bahagia itu tenang. Bahagia itu bukanlah kepastian secara fisik atau lahiriah. Bahagia itu keyakinan secara rohani. Kalau hatimu menyimpan kesimpulan bahwa Tuhan pegang kendali dalam hidup saya, sekalipun aku di dalam bahtera tidak melihat jendela, asal Tuhan ada di hidup saya, gua nggak takut sampai di luar situ. Cepat-lambat aku akan keluar. Setan mungkin bisikan di telingamu, karena waktu tenggelam itu kan setan masih tetap berkeliaran. Bayangin peperangan rohani itu jadi luar biasa, karena kalau semua orang mati, lu satu-satunya customer yang diharapkan setan peroleh. Sekarang ini kan setan harus bertugas, karena jumlah manusia miliaran. Nah kalau semua miliar manusia itu mati semua, tinggal satu keluarga, mereka satu keluarga itu dibombardir sama 10 setan. Saya percaya setan juga pasti kan bisikan ke telingamu. Lu ikut tenggelam, lu Tuhan sudah lupakan kamu. Tuhan udah lari, Tuhan udah lupa sama kamu, he forgets you. Dia pasti kan mikir kapan ini selesainya. Kalau Anda lagi jalan-jalan dan terasa waktu berlalu dengan cepatnya. Tapi kalau Anda dipungkung masuk di dalam sebuah bahtera, meskipun gede bahtera itu 150 meter, ya, lalu 25 meter tingginya, itu besar. Tapi kalau Anda di situ saja selama 1 tahun, pasti sumpah. Setan pasti di situ. Dia belum lupa. Tuhan sudah lupa. No. Lu tahu apapun terjadi di luar sana, Allah yang memegang kendali dan sebagainya. Dia tahu dia akan come out fine, dia pasti akan keluar dengan baik-baik. Siapa yang percaya? Ada Tuhan 2023 melalui 2024, Anda akan baik-baik saja keluar dari hati. Masih tepuk tangan saja. Ini terjadi di luar situ, ditutuplah mata-mata air samudera raya serta ikan-ikan angin dan berhentilah hujan lebat dari langit. Lu nggak tahu. Allah bekerja di tempat rahasia. Bisa aja dia kena panic attack loh. Wah, panic attack saya dulu, pada waktu saya masih kecil, saya kalau dimasukkan tempat yang sempit itu saya bisa panik, gak bisa nafas, padahal oksigen ada. Tapi sekarang kadang-kadang kalau mesti harus stand up, apa segalanya MRT, misalnya dulu soal lutut saya masuk semuanya nggak boleh goyang, itu saya nggak tahu. Roh saya bisa menguasai rasa takut saya yang sudah saya bawa dalam jiwa saya dari sejak saya kecil. Saya selalu ingatkan saya waktu masuk ke tempat seperti itu. Whatever happens out there, Tuhan akan take care saya. Lu itu punya perasaan itu, dia nggak pernah dapat panic attack. Panic attack itu dimulai dari orang-orang yang gelisah. Lu tidak pernah panic attack. Ada semua setan sedang attack dia dengan panic. Lu selalu berkata, apapun terjadi di luar sana, aku percayakan pada Tuhan. Tugasku hanyalah di sini. This zoo is my responsibility. Kepemilikan ini adalah tanggung jawab. Selebih ini tugasnya Tuhan. Enak loh kalau mau share dengan Tuhan itu. Tolong jangan otak-atik bagian mitramu yang lebih besar. Panik itu dimulai ketika Anda mencoba jadi Tuhan. Wah, di situ kita panik gak karuan. Biarkan Tuhan jadi Tuhan. Ya, biarkan Anda jadi Anda. Ditutupnya mata air samudera raya serta ikan-ikan di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Lu nggak tahu ini. Yang menulis kita kejadian itu Musa dalam pewahyuan di Sinai 40 hari 40 malam. Tuhan curahkan hatinya ditulis dalam Torah. Bukan lu yang nulis ini. Lu nggak tahu ayat 2 ketika terjadi. Anda juga nggak tahu apa yang Allah sedang kerjakan for you di luar situ. Meskipun keadaanmu di bahtera nggak berubah, sami mawon saudara tetap sama, semua berjalan di tempat. Ayat 3, dan makin surutlah air dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Lu masih belum ngerti, dia taunya dari mana? Kita baca ayat 4, dalam bulan yang ke-7. Pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Persis seperti imanmu. Dia percaya nanti dia pasti akan keluar bahtera fine-fine saja.
Jikalau dia ditanya, how are you Lu? Setelah 1 tahun di Batra, dia akan keluar berkata, I'm fine, thank you. Ya. Dari ayat ini secara simbolik, secara profetik, dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu, lupakan tanggalannya, tidak ada superstisi. Terkandaslah Batra itu pada pegunungan Ararat. Luar biasa ya. Pahami Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih, kalau Anda melibatkan Tuhan di dalam hidupmu, problema terbesarmu tetap akan mendaratkanmu di atas pegunungan itu. Bedanya orang fasik kalau kena masalah, setiap kali selesai masalah itu mereka mendaratnya di tempat yang tidak tepat. Selalu di tempat yang salah, ketemu orang yang salah, untuk tujuan yang salah, di waktu yang salah. Tapi kalau Anda melibatkan Tuhan, termasuk dalam permasalahan, jangan pernah lepaskan iman. Jangan lepaskan pengharapan ketika tidak terjadi apa-apa, tidak ada kejadian. Anda tetap stay dengan logos, tetap Anda setia, loyal pada firman, sekalipun tidak ada firman tambahan, sekalipun tidak ada peneguhan, sekalipun tidak ada manifestasi. Kalau Anda setia, ini janji Allah tahun 2024. Setiap masalah akan mendaratkanmu tempat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nuh membangun Batra itu di sebuah gunung. Kan itu terapung-apung, tapi sial. Saya jelaskan sedikit gambaran tentang Batra. Batra itu tidak seperti kayak tadi. Batra itu seperti kotak sepatu. Itu ada ukurannya tadi, bahkan saya beritahukan di ibadah sebelumnya, kira-kira bisa masuk berapa domba kambing, berapa ratus ribu di dalam situ, setengah Batra saja. Dan itu terapung-apung. Kan dia bangunnya di atas gunung. Makanya gunung itu pasti garu-garu kepala. Kalau dia nggak punya iman, nggak mungkin dia buat. Disuruh kasih bahan aspal lagi luar dalamnya untuk bisa supaya air tidak bisa menembus, sedangkan hujan aja, rintik aja belum pernah terjadi di bumi. Jadi dia garu-garu kepala. What is air bah? Apa itu hujan lebat? Dia nggak ngerti selama ini irigasi itu dari mata air dari bawah. Waktu itu bumi belum pernah diairi dari atas. Dan ketika Batra itu dibikin di atas gunung, makanya butuh 70 tahun untuk bisa selesaikan Batra itu. Karena dia angkat kayu, naik ke gunung, naik ke puncak gunung, tapi itu sendirian dengan istri dan anak-anaknya. Dan ketika dia bangun di atas gunung itu, Batra itu nanti mendarat di tempat lebih tinggi. Gunung Ararat is a very tall mountain. Dan pernah Tuhan itu izinkan kita mengalami pencobaan, lalu akhirnya kita itu kembali ke not semula. Do sih ketemu do, tapi do-nya 1 oktav lebih tinggi lain kali. Because we're not a bunch of stupid people, we're God's people. Kita dalam umat Allah, kita bukan orang-orang yang bodoh. Umat Allah itu belajar dari kesalahannya pula, lupakan yang lalu mengarah pada tujuan, itu nggak kita. Jadi kalau kita ikut Tuhan itu, nggak pernah kita itu kembali ke do yang sama. Kita kembali ke do lagi. Pernah nggak Anda merasa, kok aku diputar-putar terus di dia masalahnya. Nanti kalau ada lulus, tidak di apa tuh? Nah, di apa kalau diulang lagi itu diher lagi. Asal Anda lulus ya. Makanya kalau Tuhan tidak mau itu luluslah. Kalau Tuhan cari karakter, berikanlah. Kalau Tuhan cari percaya, berilah iman. Kalau Tuhan suruh Anda bersyukur, bersyukurlah. Kalau suruh ampunilah. Kalau suruh lembut hati. Jangan nolak Tuhan. Kalau Tuhan suruh, agenda Tuhan harus jadi. Kalau Anda jadikan agenda Tuhan dan kerajaan secara kebenarannya, segala sesuatu yang lain ditambahkan. Nah nanti kalau kita tuh nurut sama Yesus, gagal pun, jangan merasa kalau gagal sekali, sudahlah. Aku produk gagal, jangan gitu. Tadi di kebaktian sebelumnya saya juga jelaskan, Tuhan itu tak mudah menyerah sama kita. Tuhan itu sabarnya itu tadi saya kasih biasa, nggak perlu saya ulang di sini dengarkan sendiri. Tapi Tuhan itu sabarnya itu wow sama kita. Jadi nggak ada. Kalau ada orang Kristen yang merasa Tuhan itu sudah menyerah, Anda percaya dusta. Kalau ada orang Kristen yang sudah menyerah atas hidupnya, Anda itu menentang Tuhan. Tuhan aja belum menyerah atas hidupmu, apa hakmu menyerah atas hidupmu sendiri? Emangnya lu punya lu? Bukankah Anda sudah dibeli? Tadi kita pada perjamuan kudus, kita tidak berhak atas hidup kita. Kalau Tuhan belum menyerah atas kita, jangan sekali-kali kau menyerah atas hidupmu. Hanya bunuh diri itu menghujat Allah. Oh, berarti aku belum quit, kok kamu quit? Ngapain kamu sekarang di sini? Ketemu di tahta Tuhan loh. Kok kamu di sini, aku tidak memanggil kamu? Iya Tuhan, aku datang dengan kasih sendiri. If God doesn't give up on you, Tuhan tidak menyerah atas bisnismu, studimu, kesehatanmu, Anda tidak pernah menyerah. Kalau Anda bukan dirimu sendiri, Anda sudah dulu.
Saya nggak berhak tidak suka sama saya sendiri. Saya nggak berhak menghina diri sendiri karena saya bukan diri saya lagi. Misalnya kalau ada satu tanah, saya bangun di atas itu jam usaha, toko atau hotel atau apa. Kalau tanah itu dulu, saya berubah. Saya menjadi pemilik, menjadi pengelola. Kalau dulu saya runtuhkan, terserah buat, karena itu kan milik saya. Tapi setelah itu dibeli, saya mengelola. Kalau saya runtuhkan, saya bisa disu, saya bisa masuk bui, saya bisa ditutup. Setiap orang yang suka melukai diri sendiri, yang suka speak down, dia menghina penciptaan. Tuhan akan menuntutmu. Apa hakmu kau menyerah atas dirimu sendiri? Apa hakmu? Jadi saya ingin Anda mengerti sesuatu yang berharga, bahwa kalau kita libatkan buat hidup kita, problema kita itu akan mendaratkan kita di tempat satu oktav lebih tinggi. Dulu di gunung apa, sekarang di pegunungan Ararat. Tidak pernah dia akan membuat kita berakhir di lembah. Sekarang di jalan lembah, gunung menunggu, kanan kirinya Araratmu di depan. Susah karena kita nggak pelak Ararat, susah geraknya. Tapi ya itu maksudnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, sampai bulan yang ke-10 ayat 5 makin berkurang air itu dalam bulan yang ke-10. Pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Ya, kelihatan gunungnya. Coba lihat ya ayat 5. Ayat 6. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Perhatikan ini. Ayat 5. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Ketika masuk ke bahtera, Nuh dapat suara Allah. Masuklah, kalau Anda baca di pasal 7 ayat 1, masuklah ke dalam bahtera. Tapi keluar dari bahtera, Tuhan belum kasih firman. Jadi Tuhan berfirman 2 kali sebelum ini. Yang pertama, puluhan tahun yang lalu Tuhan berfirman, buatlah bahtera. Lalu ketika bahtera itu jadi, Tuhan berfirman lagi, masuklah ke sini, masuklah ke dalam bahtera itu. Tapi di ayat 6, Tuhan tidak berfirman. Nuh mengintip membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu karena dia ingat firman Tuhan yang ke-1-2. Tuhan berfirman di firman yang pertama dan kedua, Tuhan berfirman, aku menyuruhmu membuat bahtera karena aku akan menurunkan hujan 40 hari lamanya. Ingat ya? Lalu di firman berikutnya Tuhan kata, masuklah ke dalam bahtera itu karena dunia akan tenggelamkan. 40 hari akan terjadi air bah. Nuh tidak menunggu sampai Tuhan berbicara audible lagi. Disinilah pentingnya kita mengerti bahwa Tuhan itu tidak pernah cerewet. Tuhan tidak akan memberitahu kepadamu yang sepatutnya Anda tahu. Lucunya orang Kristen akan Tuhan kadang-kadang kita sudah jelas-jelas dapat tulisan firman, kita masih minta peneguhan. Kita nggak bisa peneguhan. Sesudah lewat 40 hari, dia ingat. Tuhan pernah bilang 40 hari akan terjadi hujan lebat. Ini hari ke-40, dia di bahtera menghitung hari, dia punya waktu. Hari menunjukkan ke-40, dia merasa mungkin sudah waktunya aku harus melihat. Ketika hujan sudah reda, setelah menunggu sekian lama di bahtera, waktunya aku membuka tingkap dan aku buat sendiri pada bahtera itu. God tells us what we practically need to know. God will not tell you more than you need to know. Tuhan akan memberitahu pada kita apa yang secara praktis kita perlu ketahui. Tuhan tidak akan memberitahu pada kita sesuatu yang kita belum perlu tahu. Tuhan tidak berfirman lagi sama Nuh. Nuh, suara yang sama berkata, buatlah bahtera. Suara yang sama berkata, masuklah dalam bahtera. Sekarang keluarlah dari bahtera. Tuhan tidak akan beritahu. Jadi di sini penting untuk mengingat-ingat apa yang Tuhan pernah firmankan. Di sini penting sekali kita menggunakan pengetahuan kita. Di sini pula kita harus tahu bahwa knowledge and common sense atau pengetahuan umum itu juga dari Tuhan. Meskipun bukan firman, gak usah menunggu suatu hari saya pernah ditanya sama satu orang, mana ayatnya, gak boleh merokok.
Saya bilang rokok itu tidak sepenting itu sampai masuk di kita. Gak perlu tanya sama Tuhan, kita bisa tanya ke dokter. Gak perlu tanya ke Tuhan, kita bisa tanya langsung ke orang sebelah kiri kanannya. Pengetahuan umum, sains secara ilmiah tahu kalau orang yang menghirup, jangankan yang menghisap, yang menghirup juga kena racunnya. Saya bilang, bro, saudaraku, gak perlu Anda cari semuanya di Alkitab. Use your common sense. Pakai pengetahuan umum. Ya. Di sini Tuhan tidak ngomong sama lu. Tapi lu rasa itu tanggung jawabnya. Dia mulai membuka tingkat kehidupan yang ada baterai. Itu 150 hari kemudian baru surut. Dia masih tunggu berapa hari lagi. Pokoknya itu masih ada banyak episodenya. Tapi di sini saya tahu bahwa lu selama di baterai, dia tidak tersesat sebenarnya. Selama dia menunggu, saya rasa ini yang lebih hebat daripada Ayba adalah mereka satu bumi cuma tinggal satu keluarga 8 orang. Belum bisa jaga imannya. Saya memiliki satu konsep di sini bahwa iman itu selalu melihat ke jendela. Iman tidak pernah melihat ke handphone. Nuh itu menunggu-nunggu hari kapan aku bisa buka tingkat yang ada pada baterai. Faith always expects. Faith doesn't give up. Iman itu selalu ekspektasi dan dia tidak gampang menyerah. Jangan percaya orang yang berkata aku beriman tapi dia gampang menyerah. Orang itu belum beriman. Setahu saya orang beriman itu selalu lihat jendela. Kapan tuh jendela bisa saya buka? Orang yang beriman pada Tuhan itu selalu berharap. Karena iman itu adalah bukti segala sesuatu yang tidak terlihat dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Lalu ayat 7, lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengeluarkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Di mana Tuhan? Dalam semua eksperimentasi. Kalau Anda baca, Tuhan begitu nyata di awal-awal suruh Nuh buat bahtera. Karena mungkin memang Nuh perlu pewahyuan begitu karena dia akan buat sesuatu yang sangat sama sekali absurd. Di zamannya itu orang menganggap dia bikin bahtera itu gila, apalagi di atas gunung. Nuh perlu pewahyuan yang keras dan Nuh mendapatkan suara yang jelas. Bangun bahtera, masuk dalam bahtera. Nuh perlu hentakan karena sebentar lagi akan ada hukuman yang mengerikan seluruh dunia binasa kecuali ikan. Burung pun mati semua. Tapi ketika membuka bahtera, Tuhan berkata kalau semuanya harus aku instruksikan, kan anakku jadi manja. Maukah Anda dan saya punya anak yang selalu harus diberitahu? Firman itu sekali, misalnya, nah, jangan telat makan, dia makan. Puji Tuhan kalau anak nurut. Tapi Tuhan tidak menciptakan yes man. Nah bayangkan kalau anak kita makan, ayo makan. Jadi depan makanan, doa dulu. Tuhan Yesus, amin. Dia nunggu, doa makan, oh iya. Bukan. Sendoknya di mulutnya, loh dikunyah. Dia harus setiap instruksi. Oh dikunyah. Loh jangan disimpan di mulut seperti bayi aja ditelak. Sendoknya turunkan. Repot ya. Kalau punya anak begitu ya. Tuhan tidak membangkitkan anak begini. Kristen yang harus diberitahu setiap langkahnya. Lu gini ya. Ayo ambil lagi. Aduh. Kadang-kadang Tuhan hanya beritahu seperti orang tua yang bertanggung jawab. Makan. Tuhan akan beritahu yang dia perlu. Makan itu begitu. Nah sendoknya begini diajari sama mama. Tapi kalau sampai umur 20 masih diajari cara makan. Itu kan juga kegagalan papanya. Tuhan tidak akan ajari Anda dan saya Tuhan ajari itu bangun bahtera. Tuhan kasih ketakan yang kuat karena sebentar lagi ada suatu kejadian yang begitu hebat. Tapi ketika mau keluar bahtera, he left Nuh alone with the sign. Dia seolah-olah mundur satu langkah, tidak meninggalkan Nuh. Dia mundur satu langkah, biarkan Nuh punya kebijakan sendiri. Dan biarkan Nuh eksperimentasi. Dan pakai semua pengetahuan dan common sense, pengetahuan umumnya, naluri, akal budinya, seperti kayu bakar. Jadi seperti modal, sebuah modal untuk bijaksana.
Allah mengizinkan Nuh untuk membuat keputusannya. Kapan tuh buka tiga langit itu? Toh resources sumber dayanya sudah dikasih. Allah sudah membimbing dua firman. Yang satu firman yang satu ratusan hari yang lalu. Firman yang satunya lagi puluhan tahun yang lalu, 70. Tuhan kasih dua firman. Orang ini sudah bisa melangkah. Tuhan kasih kita firman setiap minggu, bukannya kita harus berlari. Tuhan kasih dia ruang kebebasan untuk Nuh memutuskan. Dan terjadi kontes di antara dunia burung. Untuk pertama kali gagak diadu sama merpati. Nuh harus mengerti hewan-hewan yang dia pimpin. Nuh harus bisa menguasai prakaryanya sendiri. Nuh memilih seekor burung gagak. Belum pernah sebelumnya setahu saya burung gagak dipakai oleh Tuhan. Nanti zaman Elia burung gagak dapatkan dari pit order untuk kasih makan seorang nabi. Nuh pakai gagak dilepaskan mungkin selama di Batra dia berpengangguran. Dia lihat dan mempelajari setiap fauna yang ada di dalam kuasanya. Hewan yang haram, tidak haram, 7 pasang yang tidak haram, yang haram 1 pasang. Dia pelajari satu-satu. Dan Nuh belajar dari seorang petani selama ratusan hari. Dia mengerti zoologi. Dulunya dia berurusan dengan tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Sekarang dia berurusan dengan hewan karena semua pohon mati. Semua sayuran yang mayur tidak ada. Lu hanya ambil makanan-makanan mungkin kacang-kacangan gitu yang penuh dengan antioksidan, penuh dengan protein kimia. Sebelum itu belum terjadi yang namanya wagyu, belum ada pembunuhan hewan, belum ada steak, belum ada. Dan Nuh mempelajari satu-satu dan dia menemukan, burung gagak ini kok lincah ya? Memang lincah, kalau nggak percaya burung gagak ini mau berarti sama saya waktu saya sekolah gagak. Dan burung itu terbang pulang sampai pergi sampai air itu jadi kering dari atas bumi. Melepaskan burung gagak. Burung gagak ternyata punya satu sifat yang kurang bagus dan ini juga berbicara tentang orang-orang yang Tuhan pilih. Tuhan memilih merpati over gagak. Bukan karena warnanya. Kalau warna kulit tidak ada yang superior, manusia dicipta dalam gambar rupa Allah, bukan seni warna. Kalau orang pakai ayat ini untuk rasisme itu salah setengah mati. Ya, tapi gagak itu punya sifat, dia suka pakai. Dan gagak itu susah komitmen. Dia adalah hoppers. Hoppers itu yang suka lompat-lompat seperti belalang melompat. Dia nggak bisa pindah tempat pada satu tempat. Dia itu sukanya itu keliling-keliling dari satu sampah ke sampah. Dan gagak itu punya selera yang rendah, suka yang bau. Dan dari sini waktu dia lepaskan gagak itu pulang pergi sampai air itu jadi kering dari atas bumi. Jangan menjadi seperti gagak kalau kita bekerja sama-sama Tuhan. Tuhan suka sifat loyal. Tuhan suka sifat komitmen. Tuhan penggagas pernikahan, bukan persembuhan. Perzinahan itu dari setan. Satu woman, satu wanita, itu ide Allah saat Adam dan Hawa. Seumur hidup sampai kematian memisahkan, itu ide Tuhan. Kita langsung tahu di sini. Nuh melepaskan gagak, tapi gagak itu pulang pergi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tumpuan kaki dan pulanglah dia kembali mendapatkan Nuh dalam bahtera itu. Karena seluruh bumi masih ada air, lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Tapi tidak pernah ada perincian jelas bagaimana gagak itu ditangkap oleh Nuh. Ketika Nuh mengulurkan tangannya, dia hinggap di lengan Nuh. Tidak ada begitu. Gagak itu sifatnya independen atau mandiri, maunya sendiri. Dia bukan communal animal, dia predator, dia oportunis, dia melihat barang-barang sampah dan sebagainya, dia ke sana, dia tidak ada sifat, tidak ada sifat yang baik. Saya pelajari sesuatu dari ayat ini. Ada 2 burung menjadi kontes di dalam kitab Kejadian. Nuh pakai burung pertama, dan burung pertama tidak melakukan tugas ini. Nanti kalau Anda baca, gagak itu sampai ketemu karkas atau ketemu bangkai, dia tidak akan kembali ke Nuh. Tetapi burung merpati itu hewan yang bisa ditrain atau bisa dilatih. Saya melihat cara Nuh
berinteraksi dengan burung gagak beda dengan burung merpati. Kenapa Tuhan memakai burung gagak? Di zaman Elia, Tuhan pakai sesuatu yang kontras saat itu untuk menunjukkan mujizatnya. Kalau orang dengar cerita Elia dikasih makan burung merpati, mungkin ada pesuruhnya, ada yang menyuruhnya. Tapi kalau gagak, hewan liar yang punya pikiran sendiri dan mandiri bisa ngasih makan si Nabi, itu pasti Tuhan. Gagak bukan pilihan pertama. Dibutuhkan burung kedua untuk bisa menyelesaikan tugas yang mulia, yaitu memberitahu sang Nabi bahwa air sudah surut. Dan akhirnya gagak itu pulang. Dia menunggu 7 hari lagi, ayat 10, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Garis bawahi, dari situlah, bukan selalu melulu dari Allah. Allah memberi kita pengetahuan akal budi, common sense, dan pengalaman sebelumnya. Hendaklah kita belajar dan bisa memetik kesimpulan. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Dari apa Nuh tahu? Dari yang namanya hewan loyal ini merpati pulang membawa pada paruhnya sehelai daun zaitun. Nuh pakai keahliannya sebagai seorang agrikultur, seorang petani. Nuh itu seorang petani yang disuruh bikin kapal. Ini pun tidak masuk akal. Dan Nuh tahu sebagai seorang petani bahwa pohon zaitun itu tinggalnya, hidupnya di lower hills atau di bukit yang rendah. Dia bukan di pegunungan tinggi. Di pegunungan tinggi, pohon zaitun mati. Waktu dia bawa itu merpati, dia lihat, Tuhan tidak perlu berfirman, dia langsung tahu menarik kesimpulan. Ada pada paruhnya daun zaitun, maka Nuh langsung mengerti, air sudah surut sampai ke level bukit-bukit rendah. Dia harus tahu. Tidak semuanya akan datang dengan kewajiban. Makanya itu setiap tahun ini Anda perlu berdoa. Dan dalam doa Anda dalam hadirat Allah, buat rencana. Kalau kita mungkin kurang mampu, mungkin kita punya kelemahan matematika, gandeng seseorang dalam tim yang bisa dipercaya. Ayo kita sama-sama. Libatkan Tuhan, kan manja. Kita melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Karena Allah bekerja sama. Tidak dengan orang yang desmen harus kasih instruksi setiap langkah. Tapi Tuhan bekerja sama dengan orang yang punya hikmatnya. Hikmat Allah itu juga dalam berencana. Karena itu tahun ini jangan nyanyi ke shira-shira, whatever will be, will be. Will I be successful? Will I be not successful? Will I be rich? Will I be poor? Mari kita semuanya anak-anak muda harus buat rencana. Anda harus bisa mapping sendiri kira-kira kuatmu di mana. Apa yang membuat Anda paling puas batinnya. Oh, berarti aku harus belajar hospitality, bukan as ministry, tapi belajar di sekolah. Beberapa orang yang kuliah meskipun Anda masih SMA atau SMP, Anda sudah harus tahu jurusan apa kira-kira. Jangan serahkan ke nasib. Yang punya pekerjaan juga sama. Jangan buka itu berdasarkan untung-untungan. Pastor doakan, iya, tetap ada faktor X-nya atau lebih tepatnya faktor G atau faktor God. Tapi jangan sampai Anda melulu jadikan Tuhan alasan untuk Anda tidak berencana. Mari kita sama-sama punya hikmat loh. Selama 150 hari surutnya air itu, dia belajar satu-satu yang Tuhan percayakan di tangannya. Dia selidiki sifatnya dan jatuhlah pilihannya pada 2 burung yang juga bisa bicara tentang kehidupan kita. Burung yang satu ini lincah dan dia itu bisa oportunistis sekali, yaitu selalu orang yang cari kesempatan dalam kesempitan. Burung ini selalu hinggap dari satu bangkai ke bangkai. Aku bisa pakai dia. Kalau sampai dia berhenti di tempat, dia nggak kembali, berarti dia menemukan bangkai kesayangannya. Tapi untuk bisa mengambil keputusan terakhir, Tuhan Nuh kasih burung merpati. Dia coba burung merpati ini kelihatannya kok bisa ditren. Gagak disuruh ke kanan ke kiri seperti kucing, nggak bisa dilatih. Tapi anjing bisa dilatih. Dia melihat perbedaan. Yang satu ini dimulitkan, yang satu ini liar, yang satu ini Kristen liar, yang satu ini Kristennya jalan-jalan, mau ke gereja mana-mana, hopper. Anehnya, orang Kristen yang hopper yang lompat-lompat dari satu gereja ke gereja, dari satu KKR ke KKR, dia kira dia dapat gizi, no, dia dapat bangkai. Gizi itu tidak dapat gitu, gizi itu didapat dari tanah, tanam di dalam belakang.
Kaget, ada kan dia ya? Beberapa Kristen yang paling bermasalah dan Kristen yang dia keliling-keliling. Itu yang paling bermasalah. Sebab ketika lu melihat yang satu lihat, yang satu ini bisa di-track. Mungkin di dalam bahteranya itu kan bibitnya meter-meteran itu. Dilepaskan, kembali. Burung hantu dia tidak lepas, burung lain tidak lepas, burung gagak tidak dilepas. Dia bisa lincah tuh burung gagak dia selalu bisa cari kesempatan. Tetangganya itu burung lain, disitu burung beo mau dicucuk sama dia. Dia melihat sifat-sifat itu, lu pelajari. Bapak Ibu Saudara, kita perlu punya perencanaan tahun ini. Saya dorong Anda untuk berencana. Setiap kita juga, apapun profesi kita, use the common sense. Dan ketika lu mengambil kembali si buta burung yang merpati, dia melihat ada di paruhnya daun zaitun yang segar. Dia mengambil kesimpulan, I think it's time to open the window. Tuhan tidak berfirman. Ini namanya mitra. Allah tidak harus memberitahu padanya, makan, taruh sendok, angkat sendok. Selanjutnya itu punya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskan yang belum merpati itu. Tapi burung itu sudah tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu sudah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu. Tuhan tidak berfirman dan melihat-lihat ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari ke-27 bulan itu bumi telah kering. Saya kasih Anda 3 catatan di sini untuk Anda tuliskan. Bekerja sama dengan Tuhan itu seperti apa? 1, kalau kita mau jadi kongsiannya Tuhan dalam hidup ini, kita harus percaya dengan itu bahwa Tuhan itu akan berada. Belajar 1 kata ini dalam bahasa Inggris bukan believe, trust. Tahun ini kita harus lulus to trust Jesus. Percaya di hati bahwa Tuhan akan berada. Jangan lagi menjadi orang yang kena panik. Pastor Philip, apakah itu pilihanku? Anda bisa lawan. Dengan apa kita melawan? Dengan iman. Dengan pedang roh itu. Jangan jadi orang Kristen yang suka reaktif. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang suka panik. Percaya di hati bahwa Tuhan Pengendali adalah fondasi untuk bekerjasama dengan Tuhan di dalam hidup. Without faith, you cannot please God. Tanpa iman, tidak mungkin Anda bisa menyenangkan Tuhan. Tanpa iman, Anda pasti tidak akan tenang. Belajar to trust God, not your circumstance. Belajar percaya Tuhan bukan keadaan. 2, mari kita buat komitmen pakai pengetahuan yang sehat dan akal budi kita. Ini yang saya sebut begini. Every knowledge belongs to God. And every good knowledge submits to the knowledge of the Bible. Setiap pengetahuan yang baik itu milik Tuhan, pengetahuan yang benar. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu bukan matematika. Itu adalah ciptaan Allah. Semuanya itu tunduk di bawah pengetahuan firman. Otoritas tertinggi orang percaya adalah apa kata Alkitab. Tapi Alkitab tidak mengatakan segala sesuatu di hidup kita. Karena Alkitab kalau mau mengatakan semuanya, 1 library perpustakaan pun tidak cukup mencatatnya. Alkitab ini adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Supaya pikiran kita itu diterangi, supaya kita juga bisa mikir sendiri, bukan di luar Tuhan, bersama Tuhan. Itulah sebabnya, karena semua pengetahuan milik Tuhan, please capitalize on good knowledge and capitalize, leverage on your common sense. Pakai akal budi kita. Saya tekankan tahun ini kita perlu belajar. Kalau Anda sudah punya pekerjaan, belajar tidak selalu di universitas. Anda pelajari, tekuni, sampai bisa. Apapun juga yang Anda lakukan dalam hidup ini, baik itu untuk karir, baik untuk pelayanan, pastikan Anda itu sungguh-sungguh mempelajarinya. Orang Kristen itu seringkali kurang melakukan ini karena kita itu berada di dalam namanya dunia anugerah. Kelemahan kekristenan adalah kalah dengan orang-orang yang percaya karma. Karena anak-anak Tuhan percaya semuanya itu diberi cuma-cuma. Tapi hari ini kita belajar dari Nuh bahwa Tuhan juga bekerja sama dengan orang yang rajin dan harus belajar lagi. Jangan malas untuk belajar firman, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yang kita pelajari adalah titah Allah. Bahkan firman Tuhan berkata di kitab Amsal, kalau kita itu belajar firman, Tuhan singkapkan keajaiban. Bukan hanya itu aja, firman ini membuat kita lebih bijaksana daripada guru-guru kita. Study the Bible. Tidak boleh lagi di dalam gereja kita ada yang namanya
biblical illiteracy atau buta huruf Alkitab. Kita semua harus ngerti. Jadi sekarang kalau semuanya saya khotbah, kalau saya berkata yang naik ke atas pohon tulas harus Anda bisa koreksi, bukan Pastor Philip, itu Santius. Yang masuk ke mulut ikan itu, masuk ke dalam mulut ikan itu adalah Nuh, bukan, itu Yunus. Pengetahuan dasar Alkitab itu Anda harus tahu. Dan saya dorong Anda yang belum ikut mau MSJ, My Spiritual Journey, ayo. Dan kalau Anda mau ikut CG, wah CG masa harus belajar segalanya, mesti. Nuh itu loh tahu pohon zaitun itu tinggalnya di mana. Dan pengetahuan itu nanti berguna ketika dia belum menerima firman Allah. Itu pun pengetahuan dari Tuhan. Bayangkan kalau dia nggak ngerti, itu burung merpati pakai di paruhnya itu ada olive leaf atau ada daun zaitun. Dia berkata apa maksudnya? Banyak orang itu nggak bisa baca tanda Allah karena pengetahuan dia ada. Saya nggak percaya pengetahuan itu smart secara logika saja, tapi ada budi yang diterangi oleh firman Allah. Itu kata pertama. Tapi kemudian kalau Anda berkecimpung dalam satu bidang, cari Tuhan bersama denganmu, minta sama Tuhan hikmat yang brilian, belajar itu sungguh-sungguh. Kalau ada yang belum telat di sini, misalnya Anda percaya, tahun depan saya kasih bocoran, tahun depan yang saya dapatkan berapa tahun sekalian, tahun ini tahun pergeseran, tahun depan itu tahun kemenangan, tahun depan itu tahun international blessing, berkat-berkat internasional. Saya dorong Anda belajar bahasa baru. Bahasa roh nggak bisa dipelajari, bahasa baru itu supranatural. Anda belajar bahasa Inggris, Anda belajar bahasa Prancis, belajar bahasa Spanyol, nggak tahu apa hubungannya nanti Anda dengan pekerjaan Anda. Beberapa di antara Anda akan kerjasama dengan Jepang. Pelajari bahasa Jepang. Kalau Anda belajar bahasa Korea, pastikan itu ada guna, bukan karena drakor. Kalau banyak orang pintar bahasa itu, tapi kalau hidupmu tidak ada hubungan dengan Korea, forget it lah. Nggak usah belajar bahasa itu, belajar yang ada hubungannya. Kalau Anda percaya tahun depan, tahun international blessing, jangan serta-merta kita percaya lalu kita nggak berbuat apa-apa. Tabung sekarang supaya Anda bisa baca daun olive atau zaitun itu maksudnya apa. Supaya kalau orang ngomong bahasa itu yang berkenaan dengan rencana Allah yang nanti ada hubungannya dengan negara itu, Anda nggak ngomong sendiri, nggak bisa membaca Anda. Amin Bapak Ibu Saudara, saya dorong Anda untuk mempelajari social skill Anda. Saya mempersiapkan gereja itu memperoleh berkat-berkat yang luar biasa, bukan hanya tahun ini, tapi tahun yang akan datang. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tumpuk itu pengetahuan. Anak Anda kalau masih kuliah, Anda harus motivasi. Kalau dia bisa S2 silakan, kecuali kalau dia mau pulang langsung kerja. S2 kan nggak ngajar buat apa, tapi kalau bisa, lanjutkan. Dorong sekolah lebih tinggi. Dorong sekolah lebih tinggi. Anda harus punya motivasi, harus punya ambisi. Saya ngomong seperti ini tidak mengerdilkan umat. Saya ngomong seperti ini untuk mendewasakan Anda. Dengar baik-baik. Tahun depan saya bernubuat. Orang-orang yang percaya nubuatan ini tidak berbuat apa-apa, Anda akan terjadi. Tapi orang yang mempersiapkan diri, Allah tidak akan memberkatimu lagi. Tuhan dia kayu bakar membunuh. Tuhan tidak akan memberkati dirimu. Tuhan akan memberkati persiapan. Nuh itu very knowledgeable. Kalau Anda baca ini, satu perikop ini mana Tuhan pada berbicara? Itu Tuhan semua. Tuhan sudah mempersiapkan dia ratusan tahun, 500 tahun sebagai petani. Dia sudah hafal. Cuman selama ratusan hari, 150 hari dia baru mengerti bedanya dagang dan berbagi. 3. Pelihara sifat loyal dan tulus seperti petani. Be patient. Be patient. Belajar untuk sabar. Dan saya tidak pelajari tentang merpati, mereka itu tulus, loyal, dan komitmen. Jadilah Kristen merpati, bukan Kristen gadang. Please don't think kalau kita datang dari KKN, lihat pembicara, kita langsung datang gereja ini, sebentar ke sana, sebentar ke situ, ke sana, ke situ. Sorry to say, Anda tidak dapat isi, kelihatannya hyper sekali, kelihatannya hype-nya ada. Anda dapat bangkai. Karena hoppers hanya dikasih Tuhan bangkai seperti apa. Merpati, tahun saya berbeda. Jangan ada terganggu dengan acara. Tertanamlah di rumah Tuhan. Di gereja ini atau segala dari gereja lain, Anda hanya berkunjung, tertanam di sana. Saya tahu hanya dengan tertanam di situ aja. Tuhan tidak bekerja sama dengan orang yang lain komitmen. Tuhan bekerja sama dengan orang yang komitmen. Tuhan akan pulihkan pernikahan orang lain dan pernikahan yang tidak bisa komitmen sendiri.
Tuhan kalau mau memulihkan seorang dalam pernikahan bermasalah, Tuhan akan pakai suami-suami yang loyal, istri-istri yang loyal untuk bisa memulihkan pasangan-pasangan bermasalah. God always chooses committed people. Tidak pernah dia memilih gagal. Dia memilih mati. Selalu guru kedua ini yang make the job done, yang menyelesaikan. Selalu. Saya dorong Anda menjadi Kristen-Kristen merpati, bukan Kristen-Kristen gagal. Sebuah pesan profetik untuk kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya.